Reza Mulyana, seorang suami yang membunuh istrinya di Cimanggu, Kota Bogor cuma bisa pasrah saat dijemput oleh aparat kepolisian di rumahnya. Lelaki berusia 38 tahun itu menjadi tersangka tunggal pembunuhan yang dilakukan kepada istrinya sendiri Nurul Asmi. Pembunuhan yang terjadi di Jalan Johar Cimanggu 3, RT 001 RW 004, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024, itu sontak bikin geger warga sekitar. Pengamatan tribunnews.bogor.com, Reza Mulyana diamankan polisi saat berada di dalam rumahnya. Lelaki dengan perawakan kurus ini hanya duduk pasrah di lantai dekat kamar mandi. Saat ditangkap, pria berambut ikal ini terlihat sudah tak berlumuran darah. Ia tampak mengenakan kaos lengan pendek warna biru serta celana pendek dengan warna senada. Ahmadi, ayah dari tersangka, mengatakan, dirinya sempat meminta sang anak agar tidak pergi kemana-mana lantaran polisi akan datang menjemputnya. Reza juga sempat membersihkan dirinya di kamar mandi usai menghabisi nyawa istrinya tersebut. Dia ke kamar mandi sebentar. Dia duduk, kata saya jangan kemana-mana kamu akan dijemput polisi, kata dia. Ahmadi mengaku, ia sendiri yang melaporkan anak kandungnya ke polisi serta menahannya agar tak melarikan diri. Lebih baik saya yang melaporkan anak saya dibandingkan orang lain yang melaporkan, kata Ahmadi yang juga ketua RW setempat. Usai insiden pembunuhan itu, pelaku sempat meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Kemudian, Reza mengaku sakit hati kepada istrinya. Reza udah tenang, udah gak sakit hati. Reza teh sakit hati, udah daripada Reza batin mending bunuh, kata Enung menirukan ucapan putranya. Menurutnya, saat itu putranya memilih untuk tidak melarikan diri usai membunuh istrinya. Saat ini, pelaku Reza sudah berhasil diamankan polisi. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Lutfi Olot Gigantara mengatakan, saat ditemukan korban dalam kondisi berlumuran darah akibat luka tusukan. Polisi yang mendatangi lokasi kejadian langsung mengevakuasi jasad korban untuk dilakukan otopsi. Saat ini korban sudah dibawa ke RS Kramat Jati untuk dilakukan proses autopsi, ujarnya. Sementara itu, pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.